Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wasilu qira'atana min kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah li Fuad Ni'man. Sekarang kita masuk ke pembahasan at-tawabi' di halaman 51. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 51 at-tabi' lil ismil marfu. Baik, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim-isim yang marfu apa saja, mulai dari fa'il, mulai dari mubtada, khabar, terus sampai naibul fa'il. Itu sudah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pelengkap sebelum masuk ke tanda nasab, yaitu at-tabi' lil ismil marfu. Baik. Waddahna fima sabaqa. Telah kami jelaskan di pembahasan yang telah lewat. Al-halatis sitta allati yakunu fiha al-ismu marfu'an. Al-halat as-sitt, kondisi yang 6. Apa kondisi yang 6 itu? Ada mubtada, khabar, ismu kana, khabaru inna, kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il. Nah, allati yakunu fiha al-ismu marfu'an wa yakunu al-ismu aidan marfu'an idza kana tabi'an li-ismi marfu'in. Dan isim juga bisa menjadi marfu kalau dia sebagai tabi' untuk isim yang marfu juga. Ya, artinya tabi' ini dia tidak termasuk marfu'at saja, dia masuk ke mansubat bisa, masuk ke majrurat bisa. Artinya tawabi ini adalah yang paling fleksibel, ya, yang paling mudah berubah-ubah harokatnya. Baik, jadi kalau kita ngomong masalah marfu'at, pasti di belakangnya nanti kita bahas tawabi. Kita ngomong masalah mansubat juga ada tawabi nanti. Ya, tapi kalau kita ngomong marfu'at, di situ kita bicarakan fa'il. Pembahasan tentang fa'il tidak akan terulang di pembahasan al-mansubat nanti. Ya, karena dia bukan tawabi. Jadi pembahasan yang selalu ada di setiap bab, entah dia marfu'at, mansubat, majrurat, itu adalah tawabi. Ya, jamak dari tabi. Ya, tawabi sendiri atau tabi adalah sesuatu yang mengikuti. Ya, maka tawabi dikatakan di sini kalimatun tatba'u ma qablaha fil i'rab. Kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam apanya? Dalam i'rabnya. Fatakunu marfu'atan aw mansubatan aw majruratan. Maka dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Taba'an lima qablaha. Kenapa kita begitu? Karena dia mengikuti dia mengikuti kata sebelumnya. Baik. Wat tawabi'u arba'atun, dan tawabi itu jumlahnya ada 4. An-na'at, al-ataf, at-taukid, dan al-badal. Nah, di pertemuan ini kita ambil yang pertama yaitu an-na'at. Baik. Ya, kadang juga disebut dengan istilah sifat mausuf, na'at man'ud. Apa itu an-na'at? Definisinya adalah an-na'tu tabi'un. Dia adalah bagian dari tabi'. Ya dulu ala sifatin fismi qablahu. Ya, menunjukkan sifat pada isim sebelumnya. Ya, jadi dia adalah definisi dari isim sebelumnya, deskripsi dari isim sebelumnya. Jadi kita mengatakan Muhammad, misalkan Muhammad ini belum ada deskripsinya, belum ada kata sifatnya, maka kita katakan Muhammad mujtahidun misalkan. Sekarang ada deskripsinya. Ya, itulah yang disebut dengan na'at. Jadi na'at itu penjelas tambahan dari kata sebelumnya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kata wasaf itu. Ya, jadi wasfun itu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk memperjelas kata sebelumnya dengan cara mendeskripsikan kata tersebut. Ja'a thalibun. Ya, ini belum kita kasih wasaf. Ya, kalau kita kasih wasaf, maka kita akan perjelas siapa thalib ini. Tawilun misalkan, atau nafsuhu dan sebagainya. Ya. Nah, jadi istilah wasaf dengan istilah na'at itu beda. Wasaf itu lebih luas daripada na'at. Na'at itu terbatas pada kata sifat saja. Kalau kita ingin menjelaskan siapa thalib itu,
Ya, salah satu cara memperjelasnya adalah dengan menyebutkan sifatnya. Thalib itu mujtahidun misalkan. Tapi kan mendeskripsikan sesuatu atau seseorang itu tidak hanya dengan kata sifat, bisa juga dengan yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan wasaf. Ya, itu bedanya wasaf dengan sifat. Kalau sifat itu kata sifat, tapi wasaf itu lebih luas deskripsinya. Jadi jenis tabi yang pertama adalah na'at. Ya, definisi dari na'at adalah dia menunjukkan akan sifat isim sebelumnya. Berarti dia berbentuk kata sifat. Ya. Baik. Contohnya misalkan ja'ar rajulu al-fadilu. Ya, kata al-fadilu adalah na'at untuk kata rajul. Kenapa? Karena dia menjelaskan sifat dari ar-rajul tadi. Nah, dia di sini dihukumi marfu. Kenapa dia marfu? Kan dia bukan fa'il. Al-fadilu ini bukan fa'il, bukan mubtada, bukan khobar, bukan isim kana, bukan khobar inna, bukan naibul fa'il, tapi dia marfu. Kenapa? Karena dia tabi. Ya, karena dia na'at. Yang mana na'at adalah salah satu dari tabi yang 4. Baik. Kemudian yang kedua, na'at itu ada 2 jenis. Na'at hakiki dan na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Bahwa madalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi, yaitu sebuah kata yang menunjukkan sifat pada matbu'nya, sifat kata sebelumnya. Contoh yang tadi, ja'ar rajulu al-fadilu. Al-fadilu kata sifat untuk mana? Ar-rajulu. Siapa yang fadil di situ? Ar-rajul. Nah, kalau siapa yang fadil, jawabannya adalah ar-rajul, yang mana ar-rajul adalah kata sebelumnya, berarti dia namanya na'at hakiki. Baik, ya. Ya, contoh kalau na'at sababi bagaimana? Wa huwa madalla ala sifatin fismin lahu irtibatun bil matbu. Yaitu sebuah kata yang menunjukkan sifat tapi bukan untuk isim itu, tapi untuk isim yang lain, yang mana isim yang lain ini punya irtibat, punya alaqah, punya hubungan dengan kata sebelumnya. Contohnya ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Al-fadilu di sini, ya. Siapa yang al-fadil di sini? Ar-rajul atau akhuhu? Akhuhu. Ya, artinya kan ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Datang seorang laki-laki yang saudaranya mulia. Berarti yang mulia bukan laki-laki itu, tapi saudaranya. Gitu. Ya, jadi saudaranya itu kan berada di depan di situ ya. Akhuhu itu berada di depan. Ya, di depan kata al-fadil. Kalau kembalinya kata al-fadil ini kepada ar-rajul, nah itu na'at hakiki. Ya, tapi di sini kembalinya kepada akhuhu ke depan. Ya, jadi gampangnya membedakan na'at hakiki dan sababi adalah kalau hakiki kembalinya ke belakang. Ya, kalau sababi kembalinya ke depan. Dari mana antum tahu depan belakangnya? Pahami dari kalimatnya. Ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Kalau antum katakan al-fadilu adalah na'at untuk ar-rajulu, maka kalimatnya nggak mustaqim. Jadinya apa? Telah datang seorang laki-laki yang mulia, saudaranya. Nah, apa maksudnya? Ya, telah datang seorang laki-laki yang mulia, saudaranya. Kan nggak nyambung kalimatnya jadinya. Telah datang seorang laki-laki yang saudaranya mulia. Nah, itu baru benar. Ya, karena kalau untuk mengatakan ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu, kalimatnya benar sampai kata al-fadilu saja. Akhuhu nggak ada artinya. Nah, itu cara mengetahuinya ya. Kalau untuk coba terjemahin, kalau dibawa ke belakang nggak nyocok ini. Oh, berarti ke depan. Oh, berarti dia sababi. Baik. Nah, kemudian ketentuannya, beda antara na'at hakiki dengan sababi adalah kalau na'at hakiki itu yatsba'u matsbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi. Ya. Kalau na'at hakiki itu harus sama ta'rif dan tangkir. Ta'rif dan tangkir maksudnya ma'rifah dan nakirahnya. Kemudian yang kedua harus sama dalam masalah apanya? Al-adadnya. Ya, dalam masalah jumlahnya. Jadi kalau naatnya man'utnya ada 10, berarti naatnya juga harus begitu. Gitu ya.
Kalau naatnya ma'rifah, berarti man'utnya juga harus ma'rifah. Begitu juga kalau naatnya nakiroh, maka man'utnya juga nakiroh. Ya. Wafinnau di jenisnya juga, jenis di sini maksudnya mudzakkar muannas. Ya. Nah, di sini maksudnya mudzakkar dan muannas. Jenis. Jadi kalau ya naatnya mudzakkar, berarti man'utnya juga pastilah mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya misalkan ja'ar rajulu al-fadilu. Kemudian di sini ma'rifah nakirahnya sama. Adatnya juga sama. Ar-rajulu mufrad, al-fadilu juga mufrad. Ya, ja'ar rajulani al-fadilani. Rajulani musanna, al-fadilani juga musanna, sama-sama mudzakkar. Ya, sama-sama ya, sama-sama ma'rifah gitu. Udah ja'at as-sayyidatani al-fadilatani. Ya, ini juga sama-sama muannas, ya, kemudian sama-sama musanna, sama-sama ma'rifah. Nah, jadi naat hakiki itu harus sama pada tiga hal ini. Dari sisi ma'rifah nakirohnya, dari sisi adatnya, dan dari sisi nau'nya. Wa idza kana al-man'utu jam'an li ghairi aqil. Nah, namun ada kaidah di sini, kalau man'utnya ya berbentuk jamak ghairu aqil. Ya, jamak ghairu aqil berarti jamak benda mati, misalkan kitabun jamaknya kutubun, bisa jadi contoh. Maka kaidahnya adalah jaza an yakuna na'tul haqiqiyyu mufradan muannatsan aw jam'an muannatsan. Maka na'at hakikinya bisa berbentuk mufrad muannas atau jamak muannas. Contohnya al-jibalu, ini kan jamak ya, jamak taksir. Boleh al-aliyatu, boleh al-aliyatu. Al-aliyatu mufrad, al-aliyatu jamak. Jadi boleh pakai mufrad muannas, boleh pakai jamak muannas. Jadi kalau teman al-kutubu mufidatun boleh, mufidatun boleh. Tapi ada sebagian ahli nahwu yang mengatakan harus dia pakai mufrad. Al-kutubu mufidatun. Kenapa? Untuk membedakan dengan yang akil. Ya, untuk membedakan dengan yang akil. Jadi kalau akil baru untuk pakai ya yang apa namanya? Yang ya jamak muannas gitu. Baik. Amman na'tus sababi fa yakunu daiman mufradan wa yatba'u matbu'ahu bi ta'rifihi wa tahkirihi wa yatba'u ma ba'dahu bi tadhkirihi wa ta'nisi. Tadi kita katakan kalau naat hakiki itu harus sama pada tiga hal. Ma'rifah nakiro, kemudian adat, kemudian nau'nya. Itu harus sama itu tiga-tiganya. Itu naat hakiki. Kalau naat sababi, ya, jadi dikatakan sini fa yakunu daiman mufrad. Dia selalu mufrad. Ya, dia selalu mufrad. Wa yatba'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tadhkirihi. Dia hanya mengikuti matbu'nya pada ma'rifah nakirah saja. Wa yatba'u ma ba'dahu, dan dia mengikuti setelahnya, kata yang disifatinya itu fi tadhkirihi wa ta'nisi. Hanya dalam mudzakkar dan muannasnya saja. Contohnya ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Ya, fokus pada kata al-fadilu di situ. Ya, kata sifat al-fadilu. Nah, ya, di situ kembalinya kemana? Ya, akhuhu kan. Coba lihat contoh kedua. Ja'ar rajulu al-fadilu akhawahu. Ya. Nah, al-fadilu di sini kembalinya ke akhawahu. Akhawahu kan musanna. Musanna dari akhun, ya, akhawani. Ya. Akhawani sebenarnya. Berarti sama enggak dari sisi adatnya di situ? Beda. Nah, jadi ya dari sisi adat dia beda. Nah, coba lihat. Ja'a rajulani fadilun akhawahuma. Nah, lihat sekarang kata fadilun di sini. Fadilun di sini kenapa enggak pakai alif lam? Fadilun. Karena dia enggak mesti sama. Fadilun nanti banget. Akhawahuma ma'rifah.
karena mudah-mudah boleh. Ini kan boleh. Ma'rifah nakirah. Matbu'nya. Matbu'nya mana fadilun di sini? Matbu'nya akhwa. Matbu'nya ini fadilun. Ya. Matbu dari fadilun ini maksudnya. Jadi fadilun ini yang namanya matbu itu kan yang diikuti. Yang mana yang diikuti dengan fadilun di sini? Kalau yang diikutinya akhwa itu. Matbu'nya itu rojulani. Rojulani Ma'rifah nakirah. akhwa nakirah. Fadilun nakirah. Coba lihat di atas tadi. Wa yatsba'u matbu'ahu. Dia mengikuti matbu'nya dalam ma'rifah dan nakirah. Matbu'nya rojulani. Nah, tapi ya apa namanya? Ya man'utnya mana? Fadilun. Man'utnya Akhwahuma. Akhwa. Lihat, kalau kepada man'ut dia hanya ikut pada mudzakkar muannas. Tapi kalau kepada matbu'nya maka dia mengikuti pada ma'rifah nakirahnya. Oh, matbu. Ingat, matbu itu ke belakang. Matbu ke belakang. Dia mengikuti dalam masalah apanya? Ma'rifah nakirah. Itu kalau ke rojulani. Maka contoh di atas tadi ar-rojulu al-fadilu kan sama-sama ma'rifah kan? Ar-rojulu al-fadilu. Sekarang rojulani fadilun. Sama kan? Sama-sama ya nakirah. Baik. Jadi kalau ke belakang harus sama-sama nakirah. Ya. Harus sama-sama nakirah. Fadilun nakirah, rojulani nakirah. Kalau ya rojulani misalkan kita tambahkan alif lam maka fadilun juga harus begitu. Baik. Kemudian wa yatba'u ma ba'dahu fi tadkiri wa tansi. Adapun ke depannya ke akhawahuma, lihat akhawahuma sama-sama apa deh? Dengan fadilun. Sama nakirah. Akhawahuma ma'rifah. Iya, mudah-mudahan ya. Apa kesamaan fadilun dengan akhawahuma? Kalau jumlah hijab maksudnya mudakkar apa? Nah, tadi mudzakkar dan muannas. Yang perhatikan tadi di atas di kembali itu. Kalau kepada majbu itu ma'rifah nakirah, tapi kalau kepada man'utnya itu mudzakkar muannas. Coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang sebelahnya. Ja'ar rijalu al-fadilatu akhawatuhu. Nah, fokus pada kata al-fadilatu. Kenapa al-fadilatu ada alif lamnya? Dia cuma utan. Hah? Cuma Mana man'utnya? Akhwatuhu. Bukan. Adanya alif lam itu karena mengikuti majbu'nya. Ini. Karena rijal ada alif lam. Majbu'nya. Majbu' nakirah. Jadi majbu'nya ada alif lamnya, maka al-fadilatu juga ada alif lamnya. Nah sekarang ya al-fadilatu itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dia muannas? Karena mengikuti man'utnya akhawatuhum. Kemudian contoh selanjutnya ja'at sayyidatun fadilatun akhawatuhunna. Fokus pada kata fadilatun. Sekarang fadilatun ma'rifah nakirah. Fadilatun nakirah. Kenapa? Karena memiliki matbu'nya. Matbu'nya juga nakirah. Kemudian kenapa dia muannas? Memiliki man'ut. Di man'utnya yaitu akhawatuhunna. Nah, apa kesamaan dari contoh-contoh yang lima ini? Al-fadilu, al-fadilu, fadilun, al-fadilatu, fadilatun. Jumlahnya sama-sama mufrad. Ya, jadi ya kalau pada naat sababi itu dia selalu mufrad naatnya.
mau dia jamak mau dia musanna, pokok dia tetap mufrad. Ya. Sebab itu selalu mufrad dia. Baik. Dan poin yang keempat, an-na'tu al-haqiqiyu salah satu anwa. Na'at hakiki itu bisa 3 bentuknya. Yang paling gampang adalah yang berbentuk isim zahir, contohnya al-qahiratu madinatun al-limatun, atau contoh yang tadi al-fabilu itu adalah ya isim zahir, contoh yang paling gampang. Ya. Itu contoh yang paling gampang. Kemudian yang kedua, syibhu jumlah. Ya, ayat darab al jar majrur. Kalau kamu dengar kata syibhu jumlah, ya itu maksudnya kalau enggak darab ya jar majrur. Misalkan lil haqqi sautun fawqa kulli sautin. Mana naatnya di situ? Fawqa. Ya. Fawqa kulli sautin itu naatnya. Lil haqqi sautun fawqa itu darab ya. Jadi nanti i'rab dari fawqa adalah fi mahalli apa? Fi mahalli ini sebagai na'tu. Fi mahalli raf'in. Kenapa rafa'? Berarti kan ini marfu. Karena manutnya marfu yaitu saut. Baik. Kemudian tuda'u al-hanu min rawa'il nazam. Ya. Ya, tada'i atau tuda'u. Tada'i al-hanin, tuda'u al-hanin min rawa'il nazam. Ya, ini kita punya contoh-contohnya rumit-rumit. Bukan makin jelas, makin pusing kalau kita pakai contoh. Nah, jadi di situ min rawa'i al-ghanam. Min rawa'i jar majrur itu sebagai na'at untuk kata al-han, tuda'u al-han. Al-han ya. Na'at man'utnya kemudian min rawa'i jar majrur. Berarti fi mahalli apa? Fi mahalli raf. Baik. Berarti jar majrur itu bisa menjadi na'at gitu. Saya akan mengatakan talibun fil masjidi. Ya, kata fil masjid di situ bisa menjadi na'at kata talib. Apa maksudnya? Wa fil fasli. Ya. Wa bisa mubtada, fil fasli khabar, bisa juga sebagai na'at. Maka pembahasan yang paling luas cakupan itu pembahasan na'at sebenarnya. Tentang belajar nanti di Audhul Masalib atau Syarat Fa'il, pembahasan na'at ini yang paling luas, paling mengusulkan na'at. Jadi kalau selama ini misalkan belajar adat padut pusing, ya belum ada bandingannya, masuk ke bab na'at, perinciannya mengusulkan. Baik. Kemudian yang jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi bisa juga menjadi na'at. Wala taqa'al jumlah na'tan illa idza kana man'utuha nakirah. Berarti yang di bawah ini. Dan jumlah itu entah di ismiyah atau fi'liyah, la taqa' tidak bisa menjadi na'at kecuali kalau man'utnya nakirah. Kecuali kalau man'utnya nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, jatuhnya hal nanti. Maka kaidahnya al-jumal ba'dan nakirati, ya. Al-jumal ba'dan nakirati awsafu, kalimat yang datang setelah nakirah itu di-i'rab sebagai awsaf atau na'at. Ya. Kalimat yang datang setelah sebuah kata yang nakirah maka dia di-i'rab sebagai na'at atau sifat. Tapi kalau dia datang setelah kata yang ma'rifah maka di-i'rab sebagai apa kalimat itu? Sebagai hal. Al-jumalu ba'dan nakirati, ya, na'tun atau awsafun, wal jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun. Contohnya lihat, madha yaumun barduhu qarisun. Perhatikan kalimat barduhu qarisun. Barduhu qarisun
Ini kan bentuknya jumlah kan, jumlah ismiyah ini kan, karena barduhu mubtada, kharisun khabar. Ya, jumlah apa berarti ini? Jumlah ismi. Jumlah ismiyah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jumlah ismiyah ini posisinya sebagai apa dia di sini? Ya, lihat kata sebelumnya, kata yaum. Nah, yaum di sini marifah nakiro. Nakiro berarti barduhu kharisun adalah Sifat. sifat. Tapi kalau kita mengatakan madha al-yaumu, ya, barduhu qarisun, berarti barduhu qarisun jadinya ya di mahalli nasbin hal, sebagai hal ya. Berarti di sini barduhu qarisun di mahalli apa? Di mahalli raf'i. Naat untuk yang marfu. Baik. Ada amalun yufidu. Ya, berarti kan kalimat yufidu. Yufidu ini jumlah. Ya, kadang orang berpikir jumlah itu banyak. Ya, yufidu ini satu kata itu kan. Tapi sebenarnya kan ya yufidu ini dua kata. Yufidu huwa kan. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il sudah jumlah fi'liyah. Ya, berarti yufidu ini jumlah fi'liyah. Ya, sekarang posisinya apa? Fi mahalli rafi atau fi mahalli nasbin? Kenapa? Ya, karena dia naat untuk ya amalun. Kenapa dia sebagai naat? Karena amalun bentuknya nakiro. Jadi patokan kita adalah kepada kata sebelumnya. Nah, wasayati syarhu ma taqaddama inda dirastil jumlah wa makaniha min al-i'rab fil bab ar-rabi'. Nanti di bab yang keempat akan ada pembahasan tentang jumlah ya. Pembahasan tentang jumlah lebih lengkap nanti ada di bab yang keempat. Babnya di sini. Baik, itu dia pembahasan tentang an-na'at. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil tapi yang kedua yaitu al-ataf. Kemudian nanti insyaallah yang ketiga at-tauqid, kemudian yang keempat al-badal. Allah taala ala wa